Pemirsa, kasus gangguan ginjal akut telah merenggut ratusan nyawa anak Indonesia. Menurut catatan terakhir, 255 anak terkena gangguan ginjal akut dengan korban meninggal sebanyak 143 anak. Lalu pihak manakah yang harus dimintai pertanggungjawaban setelah diketahui kasus ini telah tercatat mulai bulan Januari 2022 sebetulnya. Untuk membahasnya kita akan berdialog dan diskusikan bersama dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Robert Naendi Jaweng. Selamat pagi, Pak Robert, salam sehat. Selamat pagi Mas Reno, Mbak Eva, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Robert. Ombudsman sebelumnya menyatakan ada dugaan pelanggaran maladministrasi dalam kasus gangguan ginjal akut. Siapa yang melakukan dugaan pelanggaran maladministrasi ini dan bentuknya apa sebetulnya? Ya, pertama saya menyampaikan dulu bahwa sebaiknya pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, tidak cepat-cepat mengklaim bahwa terjadi penurunan kasus ya. Selagi datanya masih belum akurat, datanya masih belum komprehensif, dan saya masih melihat, Ombudsman masih melihat bahwa garda depan dalam pengumpulan data birokrasi sipil kita, yaitu Dinas Kesehatan, masih belum bergerak optimal, maka harus tetap dipandang bahwa kasus ini kasus yang masih cukup tinggi permasalahannya gitu ya. Jadi jangan dulu cepat-cepat mengklaim apalagi berpuas diri. Tentu kita mengapresiasi kerja pemerintah yang hari ini sudah paling tidak dua hal kita lihat. Satu, sudah mendapatkan kesimpulan yang konklusif tentang penyebab dari gagal ginjal ini, dan kemudian kedua sudah mulai adanya antidotum atau obat penawar yang itu meskipun belum semua rumah sakit sudah mendapatkan atau sudah didistribusikan obat ini, tapi paling tidak beberapa rumah sakit ini sudah cukup membantu. Dua hal itu saja yang saya lihat perkembangannya. Selebihnya soal angka dan berbagai hal yang lain masih dipandang ini sebagai sesuatu yang serius gitu. Nah, soal tanggung jawab ini Mbak Eva ya, kami membagi tanggung jawab itu dalam bentuk atau dalam klasifikasi tiga jenis gitu ya. Pertama, tanggung jawab kinerja. Kemudian kedua adalah tanggung jawab administratif, dan ketiga nanti mungkin akan diikuti dengan accountability atau tanggung jawab yang sifatnya hukum, mungkin mengarah ke pidana dan sebagainya. Nah, kalau bicara tentang siapa yang bertanggung jawab, tentu pertama-tama adalah pemerintah gitu. Kenapa? Karena memang kalau melihat penyebab kasusnya yang sudah konklusif disampaikan oleh Menteri Kesehatan, dan kenapa itu sampai terjadi, itu kita lihat pihak otoritas dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM itu justru melakukan hal-hal yang kami sebut sebagai tindakan maladministratif. Paling tidak maladministrasi dalam soal data ya. Kita sampai hari ini masih belum yakin dengan data yang disampaikan ke publik, dan kemudian keterbukaan data itu juga masih belum sepenuhnya terlihat gitu ya. Dan sisi lain adalah akses informasi bagi masyarakat. Kami punya kantor-kantor perwakilan ya, masih saja muncul berbagai pengaduan atau laporan dari masyarakat yang memang masih kebingungan gitu. Jadi sisi ini saja sudah menunjukkan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab benar soal pendataan dan kemudian informasi, keterbukaan informasi bagi masyarakat, sampai pada sisi yang lain lah soal tata kelola dan manajemen penanganan masalah yang ada. Pak Yang Robert. ini juga di Jakarta, iya, kita lihat aksi-aksi yang nyata, tetapi Baik. kita tidak hanya bicara Jakarta, kita bicara Papua dan sebagainya, dan hingga ke pengawasan. Jadi memang pertanggungjawaban itu adalah pada pemerintah dengan bentuk-bentuk maladministrasi yang Ombudsman sudah sampaikan ya, dari sisi Oke, pendataan, akses baik, informasi, standar pelayanan baik. dan sebagainya itu. Pak Robert, tadi Anda mengatakan di berbagai wilayah masih ada masyarakat yang merasa kebingungan. Ini kebingungan terkait apa? Terkait informasi hal apa? Halo? Pak Robert, bisa mendengar suara kami? Ya, Ya, Pak Robert, tadi Anda mengatakan bahwa di beberapa wilayah ada masyarakat yang masih kebingungan terkait dengan gangguan ginjal akut ini. Laporan itu masuk ke Ombudsman yang berada di kantor wilayah masing-masing. Kebingungan yang dimaksud ini seperti apa? Kebingungan terkait hal apa sebetulnya? pada banyak hal, Mas. Pertama adalah tentu proses penanganannya sendiri gitu. Di banyak daerah penanganan masalah ini seperti sakit biasa gitu.
Ini yang kenapa kemudian Ombudsman meminta penetapan status sebagai suatu kejadian luar biasa agar masyarakat mengerti seperti apa sih tata kelola atau manajemen penanganannya, termasuk soal pembiayaan, Mas. Kita masih belum pasti benar apakah memang sepenuh-penuhnya terhadap kasus gagal ginjal ini menjadi tanggung jawab termasuk pembiayaan dari pemerintah, gitu kan. Dan kemudian ketika berhubungan dengan pihak rumah sakit sendiri pun ini juga tidak indah yang dibayangkan atau yang disampaikan oleh pihak pemerintah di level pusat, gitu. Jadi penanganan di tingkat bawah, terutama fasilitas kesehatan pertama, kemudian fasilitas kesehatan rujukan, itu bukan seperti yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu untuk kejelasan, kepastian, standarisasi pelayanan dan penanganan atas masalah ini seperti apa sesungguhnya. Kalau dia kemudian dibingkai dalam suatu status katakanlah KLB, kejadian luar biasa, dan kemudian ada mobilisasi sumber-sumber dana dan resources yang lain, kemudian kejelasan standarisasi penanganan dan pelayanannya, tata kelolanya, sumber pembiayaan dan sebagainya, dan sebarkan itu ke semua masyarakat. Masyarakat dapat informasi yang clear, masyarakat dapat informasi yang simetris, yang sama Jakarta hingga Papua, maka saya kira kemudian ini menjadi sesuatu yang jelas buat masyarakat. Tetapi hingga hari ini semua itu belum. Jadi masyarakat itu bukan dapat gambaran yang jelas, masih kemudian kebingungan untuk membawa anak-anak mereka yang sakit, kemudian seperti apa di dalamnya dan sebagainya. Jadi kita sih sebenarnya di Ombudsman sudah beberapa waktu belakangan ini terus berkomunikasi dengan pihak pemerintah. Baik. Untuk kejelasan status itu penting sehingga kemudian informasi buat masyarakat juga menjadi jelas, gitu ya. Ini bukan sakit yang biasa, ini extraordinary, karena itu status KLB itu bagi Ombudsman tetap penting untuk dipikirkan oleh pemerintah itu. Tadi Anda sampaikan di awal ini adalah tanggung jawab pemerintah. Tepatnya pemerintah siapa saja yang harus bertanggung jawab, Pak Robert? Ya, kalau kita lihat dua institusi yang sangat dekat atau sangat erat dengan proses pekerjaannya, satu tentu adalah Kementerian Kesehatan, dalam hal ini terkait dengan kebijakan di bidang kesehatan, apakah perumusan, penetapan, pelaksanaan, kemudian kebijakan-kebijakan pencegahan dan pengendalian, ini tentu menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan. Kemudian Badan POM, ini ada 3 yang kita lihat fungsi yang harus mereka jalankan terkait dengan kewenangan untuk penerbitan izin edar produk dan sertifikasi sesuai dengan standar, kemudian juga fungsi terkait dengan intelijen dan penyidikan dalam kerangka pengawasan atas obat dan makanan, dan kemudian ini yang penting juga adalah sanksi administratif. Ini kewenangan dari Badan POM terhadap perusahaan-perusahaan farmasi yang memproduksi dan terhadap perusahaan atau pelaku usaha yang mengedarkan, gitu. Nah, kami melihat bahwa khususnya yang di Badan POM ini sanksi administratifnya masih belum kelihatan, gitu ya, meskipun sudah kita dengar ada wacana untuk memproses ini secara hukum, secara pidana, tetapi administratif belum, gitu. Apa sih sebenarnya sanksi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu? Apakah kemudian sudah mulai dipikirkan soal jenis sanksinya, gitu, apakah penyetopan produksi dan sebagainya, dan kemudian peredaran itu seperti apa? Dan yang sangat penting adalah gini, Mbak Eva, gitu. Ini kan semua adalah masih kebijakan di pemerintah pusat. Kita masih belum melihat bagaimana pemerintah daerah, dinas-dinas kesehatan itu kemudian saya membayangkan mereka akan melakukan sidak, gitu ya, ke berbagai pusat perbelanjaan, ke toko-toko dan sebagainya, gitu. Apa benar memang obat yang sudah terdaftar sebagai yang dihentikan itu sungguh kemudian berhenti di lapangan? Apakah kios-kios, warung-warung, toko-toko dan sebagainya itu kemudian tidak beredar? Tidak. Itu masih bayangan kita di Jakarta, gitu. Siapa yang bisa menjamin di pedalaman Kalimantan, di Papua, di NTT, di Maluku dan sebagainya obat seperti ini masih belum beredar? Nggak ada jaminan soal itu. Maka memang kebijakannya itu yang harus tegak lurus. Bagaimana ini bisa dijalankan hingga ke level pemerintah daerah dan desa dan kelurahan dan sebagainya, yang membuat kemudian kita yakin bahwa kebijakan dari pusat itu benar berjalan di lapangan. Baik, pertanyaan berikutnya terkait dengan fungsi dari Badan POM. Kalau kita melihat dari
kepanjangannya POM ini kan pengawasan begitu ya, pengawas obat dan makanan. Kalau memang fungsi itu diterapkan secara maksimal, tentunya kasus seperti ini tidak mungkin terjadi atau sangat kecil potensial untuk terjadi. Berarti ada yang salah dalam kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan sejauh ini. Oh iya, kita memang kenapa sampai kemudian tidak sembarangan ya Ombudsman menyebut sesuatu itu sebagai maladministrasi kalau itu bukan sesuatu yang kita anggap serius dan gawat gitu ya. Jadi kalau kepada Badan POM paling tidak kalau dibagi ranahnya itu akan ada produksi dan ada distribusi. Di distribusi ini ada pre-market control dan ada post-market control. Nah, kita melihat rantai proses itu masih belum sepenuhnya optimal gitu ya. Di soal distribusi saja misalnya yang di pre-market kita masih belum melihat bagaimana pengawasan terhadap produk yang diuji secara mandiri oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Uji mandiri ini juga buat kami di Ombudsman itu bermasalah gitu. Ketika kemudian negara menyerahkan otoritas terkait dengan legalisasi itu kepada kepada perusahaan farmasi dengan skema uji mandiri, ini tentu akan sangat rentan terjadi penyalahgunaan kewenangan ini, Mas. Bahkan kemudian kewenangan negara akan diambil alih oleh pihak swasta gitu. Nah, kita meminta Badan POM itu oke, kalau memang dia tidak punya kapasitas yang memadai untuk melakukan uji mandiri, paling tidak kemudian pengawasannya itu harus proaktif. Jangan hanya menunggu munculnya laporan dari perusahaan farmasi. Perusahaan mana sih yang mau untuk memberikan laporan secara secara tepat, secara benar? Itu kita nggak ada jaminan. Kemudian kedua, penting ini Pak, bahwa ada uji petik juga yang dilakukan oleh Badan POM dalam pengujian. Jadi jangan sepenuhnya itu pengujian mandiri dan kemudian Badan POM pasif untuk menunggu laporan. Itu nggak bisa. Kemudian Baik. Pak Robert, Ombudsman menyatakan akan memanggil Kemenkes dan Badan POM. Kapan tepatnya, apa yang akan digali, dan apa saran Ombudsman agar kasus ini tidak kembali terjadi, Pak Robert? Ya, kami tentu dalam penyampaian pandangan kemarin, kita menunggu dan memberikan kesempatan dulu kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk, karena depan mata kami tahu masalahnya gawat, masalahnya darurat, beri kesempatan untuk menangani ini begitu, tetapi kami terus memantau, kami terus mengawasi berbagai perangkat kerja saya terus bergerak untuk melihat di lapangan, dan kemudian yang kita harapkan dari pihak pemerintah adalah tentu skema kerjanya ini ada yang jangka pendek, quick win saja harus kelihatan bagaimana data itu benar-benar clear ya, data itu akurat, data itu komprehensif, dan jangan berpuas diri dulu. Kemudian kedua adalah berikan informasi yang sejelas mungkin, seterang mungkin kepada masyarakat, terutama soal manajemen penanganan, tata kelola penanganan dari masalah yang ada. Itu yang depan mata, Pak, yang jangka pendek. Yang jangka menengah dan ke depan tentu adalah bagaimana pemerintah juga memikirkan soal accountability dari sisi administratif dan pidana tadi. Itu harus terus dikerjakan gitu, karena ini kan bukan kasus yang akan terjadi sekali dua kali saja. Kita melihat ini akan berlanjut gitu, karena itu pemerintah perlu menyiapkan skema secara administratifnya seperti apa, pemanggilan terhadap perusahaan-perusahaan farmasi dan sebagainya itu perlu, dan kemudian jangka panjangnya perlu dibuat suatu manajemen kerja yang komprehensif. Tentunya kita berharap supaya kasus ini bisa tertangani secara komprehensif di hulu dan di hilir oleh berbagai pihak, tidak saling menunjuk siapa yang harus bertanggung jawab, tapi setiap institusi ini punya kesadaran bahwa mereka punya tanggung jawab untuk mengatasi ini bersama-sama. Terima kasih anggota Ombudsman Republik Indonesia Bapak Robert Naendi Jaweng sudah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Robert.